Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Negeri Manado tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rizky Haryoko SPD. Saya pengampu mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 2 Limpung, Kabupaten Batang. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Manado. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan mengambil video praktik pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN dengan materi menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian? Apakah hari ini dalam keadaan baik-baik? Baik. Sehat ya semuanya ya? Sehat. Oke. Alhamdulillah, kalau dalam keadaan sehat artinya kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat tentunya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya sebelum kita memulai aktivitas kegiatan pembelajaran hari ini seperti biasa, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing anak ya. Untuk ketua kelas silahkan bisa memimpin berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Semoga dengan kita tadi berdoa bersama, kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya sampai akhir nanti anak-anak ya. Masih semangat ya anak-anak ya? Masih. Oke, siap. Silahkan kalian bisa mengeluarkan peralatan atau perlengkapan pembelajarannya ya. Buku paketnya dikeluarkan, kemudian buku tulis ya, buku tulis atau mungkin sumber atau bahan ajar yang relevan pada kegiatan pembelajaran kali ini ya. Di samping kanan kiri kalian masihkah ada sampah yang berserakan? Jika ada sampah yang berserakan silakan bisa diambil, bisa dirapikan. Kelihatannya sudah bersih ya? Oke, aman berarti ya. Terus atribut, kemudian kerapian, pakaian, baju sudah dimasukkan semua ini enggak? Sudah dimasukkan semua ya? Oke, aman, kalian memang luar biasa ya anak-anak ya. Seperti biasa untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya anak-anak ya. Silakan semuanya bisa berdiri. Siap ya? Tidak ada yang bersandar, tangan kanan ditaruh di dada. Oke. Kita mulai.
Oke, silahkan kalian boleh duduk kembali. Hari ini ada yang tidak masuk nggak, anak? Ada. Oh, ada ya. Nanti kalau yang namanya saya panggil bilang hadir gitu ya, anak ya. Oke. Mulai dari absen nomor 1. Adila Skar Pramesya hadir tidak? Oke. Adinda Raudiatu Zahra hadir. Ahmad Zaini Mukminin oke, hadir. Valenciana sakit ya? Sejak kapan, anak? Kemarin ya. Oke, berarti sudah 2 hari ini ya. Oke, kita doakan semoga rekan kita cepat diberikan kesembuhan dan bisa bergabung di kegiatan pembelajaran lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Pada kegiatan awal tadi sudah sempat saya singgung bahwa materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang menyanyi apa, anak tadi? Solo. Menyanyi secara solo atau tunggal ya. Nah, itu sama aja ya. Kalian ada yang pernah melihat orang nyanyi tidak? Pernah. Ya. Biasanya kalian kalau lihat orang nyanyi itu di mana, anak? Di televisi apa nonton live secara langsung di panggung? Semuanya ya, pernah melihat. Kalau di televisi itu juga sering itu banyak tayangan-tayangan yang menayangkan tentang pertunjukan musik ya. Baik itu menyanyi ataupun band ataupun yang lain-lain. Mungkin juga ada yang pernah menyaksikan secara langsung ya. Bagaimana cara bernyanyi agar ketika tampil itu bisa menghasilkan suara yang lantang. Nah, kira-kira ada yang mau berpendapat? Chelsea, silahkan bisa berdiri ya, biar teman-teman bisa mendengar. Yo. Terima kasih Pak, saya akan mencoba menjawab. Ya. Menurut saya, agar menghasilkan suara yang lantang, yaitu kita harus percaya pada kemampuan diri sendiri dan yang terpenting harus bisa menguasai teknik vokal dengan benar. Oke, silahkan kamu bisa duduk kembali. Apa yang disampaikan Chelsea tadi sudah bagus ya, Nana ya. Nah, jadi ketika kalian mau menghasilkan suara yang lantang ketika bernyanyi ya harus percaya diri ya. Kemudian apakah penampilan juga mendukung anak-anak kira-kira ketika tampil di panggung secara solo? Kira-kira penampilan mendukung apa tidak? Mendukung. Ya, mendukung ya. Penampilan itu ya macam-macam ya. Bisa penampilan secara kostum, bisa penampilan secara aksi panggung ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari anak-anak ya. Melalui bernyanyi dapat mencurahkan segala isi hati sekaligus dapat menghilangkan stres dan meningkatkan percaya diri. Jadi kalau menyanyi itu ya selain kita bisa menghasilkan uang, nanti kalau kamu jadi hobi bernyanyi, kemudian nanti suaranya kamu bagus, terus kemudian kamu menciptakan lagu, direkam, kemudian dipublikasikan, kemudian lagunya banyak yang suka, itu kan nanti kan bisa menghasilkan uang ya anak-anak ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi setelah kita nanti melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat, ayo coba dibaca, dilanjutkan. Peserta didik dapat menjelaskan materi atau jenis vokal pada manusia dengan benar melalui kegiatan diskusi kelompok. Oke, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, Cahyo bisa dibaca, yang keras. Peserta didik dapat menelaah teknik bernyanyi secara solo atau tunggal dengan benar melalui kegiatan diskusi kelompok. Oke, ya. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan yang berikutnya anak-anak ya. Seperti biasa kita pemanasan dulu ya, pemanasan vokal ya. Semangat pagi! Pagi, SMP 2000 bisa. Sekali lagi, masih kurang semangat. Semangat pagi! Pagi, SMP 2000 bisa. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, saya lihat tadi banyak yang ngantuk ya. Farel yang pojokan ngantuk ya. Claudia Trikansia malah ngantuk ya. Tidak masalah. Kita fokus lagi anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita. Nah, karena pembahasan kita pada pagi hari ini sangat menarik anak-anak ya. Nah, sangat menarik tentang bernyanyi kan. Selanjutnya,
Nah, kita masuki kegiatan inti ya anak ya. Silahkan kalian nanti bisa menyaksikan tayangan di depan ya. Nah, dari ekspresi, penampilan sampai vokalnya diamati ya. Nah. Itu penampilan pada lomba FLS 2N ya Nana ya. Ada perbedaan nada apa tidak ya? Diperhatikan di awal sama bait kedua ini nadanya ada perbedaannya apa tidak? Tadi kalian sudah menonton ya video yang tadi saya tayangkan anak ya, tentang apa namanya, penampilan menyanyi solo ya. Nah, jadi sudah jelas tuh bahwa menyanyinya secara solo yang anak sendiri ya. Nah, menurut kalian tadi suaranya bagus apa tidak? Bagus. Oke. Nah, kalian sudah ada gambarannya bagaimana menyanyi tunggal ya anak ya. Sudah ada gambaran kan? Wah, suatu saat nanti di pertemuan berikutnya nanti kalian harus bisa mempraktekkan ya anak ya. Harus bisa mempraktekkan cara menyanyi tunggal. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi anak ya. Nah, setelah tadi kalian melihat tayangan video ya. Nah, jadi pertama yang akan kita bahas yaitu adalah tentang jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu ya. Karena dengan bernyanyi hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah ya. Sampai di sini cukup jelas? Ya. Oke, kalau jelas akan kita lanjutkan lagi. Kita akan bahas tentang warna suara atau timbre ya. Timbre atau warna suara manusia itu tiap orang itu pasti berbeda-beda, tergantung dari ketebalan pita suara masing-masing orang ya. Dan pita suara itu
warna suara itu kita tidak bisa request anak-anak, ya itu sudah pemberian dari Tuhan ya. Sudah pemberian dari Tuhan itu, tapi kita sebenarnya bisa melatihnya dengan teknik-teknik bernyanyi. Wilayah nada dari masing-masing manusia itu juga berbeda-beda. Ada 3 macam anak-anak ya. Wilayah pertama suara anak-anak, yang kedua suara wanita, yang ketiga suara apa? Suara pria ya. Nah, ini juga kalian perlu pahami anak-anak ya. Jadi suara anak-anak itu ada suara tinggi anak dan ada suara rendah ya. Nah, kemudian yang suara wanita itu ada 3 jenisnya. Ada suara sopran, mezzo-sopran, dan alto. Kalau sopran itu suara tinggi pada wanita, mezzo-sopran suara sedang, kemudian alto suara rendah pada wanita. Nah, untuk yang wanita-wanita di sini nanti kalian harus bisa menentukan jenis vokalmu sendiri. Saya itu termasuk pada suara yang mana? Sopran, mezzo-sopran atau alto, gitu ya. Nah, kemudian yang suara pria itu ada 3 sama. Ada tenor, ada bariton, yang satunya ada bass. Untuk teknik yang sering digunakan pada saat menyanyi, yaitu yang pertama ada teknik intonasi, ya. Nah, teknik intonasi itu ketepatan nada. Yang kedua teknik artikulasi. Ketika kita nyanyi, ketika kita mengucapkan kata-kata pada waktu bernyanyi, suaranya harus jelas ya, dan juga harus lantang. Karena menyanyi itu menyampaikan pesan ya. Jadi pesan yang disampaikan pada waktu bernyanyi itu harus sampai kepada pendengar. Kemudian teknik buzzering, pemenggalan kalimat yang tepat pada saat bernyanyi. Oke. Gitu ya anak-anak ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Barangkali dari penjelasan saya mulai dari tadi ya, di awal sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu ya anak-anak ya. Barangkali ada yang masih bingung, ada yang mau bertanya, silahkan boleh bertanya ya. Indri mungkin mau tanya? Oke, kamu berdiri aja biar teman-teman juga mendengar. Pak, saya mau bertanya Ya. Bagaimana cara kita melatih intonasi dan artikulasi pada saat bernyanyi? Nah, untuk melatih intonasi anak, kalian harus melakukan latihan yang paling sederhana, kita membunyikan tangga nada ya. Do re mi fa sol la si do. Itu satu napas anak-anak ya. Sekalian melatih teknik pernapasan ya. Nah, cukup jelas Indri ya di intonasi ya. Nah, jadi itu kalian bisa lakukan sering mungkin ya. Kemudian yang artikulasi tadi ya. Artikulasi itu yang penting bagaimana ketika kamu mengucapkan itu harus jelas ya. Nah, cara melatihnya misalkan ya bisa dengan iye yo ya. Iye yo ya. Iye yo ya. Untuk Indri cukup jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjutkan lagi anak-anak. Yang berikutnya itu tentang teknik pernapasan ya. Tadi Pak Gus sudah menyinggung sedikit apa itu teknik pernapasan. Jadi pernapasan itu sebenarnya cukup simpel, yaitu usaha menghirup udara sebanyak-banyaknya kemudian mengeluarkannya secara perlahan itu ya. Nah, coba dalam hitungan ketiga kalian nanti bisa menghirup napas dari hidung ya. 1, 2, 3, tarik napas dari hidung. Keluarkan seperti bersiul anak-anak. Ulangi 1 kali lagi, tarik napas dari hidung. Ya, keluarkan seperti bersiul. Oke, nah itu nanti bisa diterapkan pada waktu bernyanyi anak-anak ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada improvisasi. Improvisasi itu kita merubah nada tetapi secara spontanitas ya. Secara spontanitas, tidak kita rencanakan sebelumnya. Nah, yang pertama improvisasi ritmis. Misalkan balonku ada 5, rupa-rupa warnanya,
hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Nah, ritmisnya kita rubah ya. Untuk yang kedua itu improvisasi melodis. Biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Ya, nah kita praktekkan pada lagu yang sama. Misalkan balonku ada 5 ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Nah, meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nadanya beda kan? Improvisasi yang berikutnya yaitu improvisasi dinamika. Dinamika itu adalah keras lembutnya lagu yang dibawakan. Jadi ketika kamu nyanyi, mana ya, ada bagian-bagian lirik tertentu yang dinyanyikan secara lembut. Ya, ada juga yang dinyanyikan secara keras atau sedang juga boleh. Saya akan contohkan lagi dengan lagu yang sama misalkan ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku tinggal, ku pegang erat-erat. Suaranya kok fals semua ya. Coba ulangi. Balonku tinggal 4, ku pegang. Tetap fals ya. Gak apa-apa ya Nana ya. Ritmis, melodis sama dinamika untuk improvisasi. Di sini cukup jelas perbedaannya Nana. Jelas tidak? Jelas. Nah, nanti kalian harus bisa mempraktekannya itu ya. Tadi apa yang sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan, kalian sudah cukup jelas? Jelas. Jelas ya? Oke. Namun saya akan tetap memberikan kesempatan bagi anak-anak di sini. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan, silakan. Fajar mungkin mau tanya? Oke, kalau mau tanya silakan, boleh berdiri, diri aja. Yang keras ya suaranya ya, biar teman-teman dengar. Saya mau bertanya, Oke. bagaimana cara melatih kepercayaan diri supaya ketika tampil di atas panggung tidak terlalu gugup atau grogi? Silakan. Pertanyaan menarik ini anak-anak ya. Nah, pertama kamu harus membiasakan diri untuk tampil ya. Kemudian tadi tampil di depan teman-teman. Kalau tampil di depan teman-teman sudah terbiasa, kalian coba lagi tampil dengan audiens yang lebih banyak. Sampai kamu terbiasa, sampai kamu nanti suatu saat misalkan tampil di depan umum dengan penonton yang berjumlah ratusan bahkan ribuan. Kalau kamu jadi artis kan yang nonton kan ribuan ya Nana ya. Kalau jadi penyanyi ya. Sudah cukup jelas? Fajar ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, melanjutkan kegiatan pada hari ini yaitu adalah pengerjaan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti kalian harus mengerjakan tugas baik secara kelompok maupun secara individu. Nah, nanti saya akan membagikan 2 ya. Saya bagikan 2 yaitu LKPD yang dikerjakan secara kelompok, kemudian ada kertas ini atau soal-soal yang harus dikerjakan secara mandiri juga ada. Namun untuk yang berikutnya itu kalian nanti harus mengerjakan LKPD yang secara berkelompok terlebih dahulu ya Nana ya. Jadi setelah ini kalian nanti silakan berkelompok. Nah, untuk instruksinya akan saya jelaskan dulu. Nanti kalian akan disuruh mendeskripsikan,
mulai judul lagu, teknik vokal sampai dengan ekspresi, gestur atau gerak tubuh itu nanti kalian tugasnya adalah mendeskripsikan. Maka kalian harus mengamati betul-betul ya ketika tampilan tersebut dibawakan ya. Kalau mungkin lewat slide nanti terbatas, sulit untuk menonton, kalian kan sudah membawa Android ya atau HP ya. Nanti kalian bisa mempergunakan Android kalian untuk sebagai referensi dalam pengerjaan tugas LKPD ini. Ya, silakan kalian selanjutnya bisa membentuk kelompok atau saya beri waktu kalian untuk bisa membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan bentuk kelompok. Oke. Kalian sudah membentuk kelompok ya, yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak ya. Yang berikutnya saya akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok nanti untuk didiskusikan ya anak ya. Oke. Ini LKPD-nya. Silahkan kalian nanti bisa didiskusikan. Ya. Kelompok berapa yang belum dapat? Ya. Oke. Ini. Sekalian yang itu, ya. Oke. Terus kemudian yang kedua, ini ada lembar evaluasi, tapi ini nanti kalian kerjakannya setelah kita selesai presentasi ya Nana ya. Setelah kita presentasi, nanti ada kegiatan mengerjakan evaluasi, tapi ini akan saya bagikan sekarang ya. Akan saya bagikan sekarang untuk masing-masing kelompok saya bagikan. Kalau ini nanti tugasnya individu ya. Ini berapa anak ini? 1, 2, 3, 4. Oke. 4 ya. 4 ya. Berapa kelompok ini? 1, 5 ya. 3, 4, 5. Sorry. Ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini berapa? Yang itu untuk tugas kelompok, yang ini untuk tugas mandirinya ya. Nah, ini bisa dibagikan. Oke, lembar LKPD sudah terbagikan semua ya. Silakan kalian boleh berdiskusi atau melanjutkan diskusi ya. Ketika berdiskusi anak-anak, silahkan untuk teman-teman sesama kelompok ya, untuk bisa aktif ya, untuk bisa aktif berdiskusi. Jadi jangan hanya satu anak aja yang mengerjakan, tapi semuanya harus terlibat ya, saling bertukar ide seperti itu anak-anak ya. Nah. Jadi kalian amati, kemudian pertama judul lagunya ya, judul lagunya kamu tulis saja langsung, kan ini kan sudah familiar kan lagunya kan, judulnya Indonesia Jaya, teknik vokalnya kamu deskripsikan seperti apa, apakah sudah bagus, dari segi intonasinya itu seperti apa, dari segi artikulasinya seperti apa, kamu tuliskan lengkap ya. Variasi improvisasi juga harus di deskripsikan.
dideskripsikan. Nah, termasuk gestur, gerakan tubuh. Nah, itu juga harus di bagaimana kira-kira? Suaranya bagus enggak? Bagus ya? Coba kalian lanjutkan. Lanjutkan ya, kerjakan ya. Sudah dilihat videonya? Oke, diamati, kemudian dideskripsikan ya. Kira-kira ada kesulitan apa tidak? Nanti kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Ketika nanti mengerjakan saling diskusi, bertukar ide ya. Jangan mengerjakan sendiri. Gimana? Ada kesulitan? Linknya sudah saya bagikan ya. Kamu bisa dilihat di HP kalian, tidak masalah ya. Ekspresinya bagaimana, kemudian teknik vokalnya menurut kalian seperti apa, dideskripsikan aja. Diskusinya sudah selesai apa belum? Oke. Nanti setelah ini kegiatannya yaitu adalah presentasi ya Nana ya. Jadi nanti masing-masing kelompok ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti semuanya harus presentasi ya. Oke, semuanya harus presentasi. Sekarang urut aja ya Nana ya. Presentasinya kita mulai dari kelompok 1 aja ya. Oke, kalau gitu silahkan. Kelompok 1 sudah siap? Oke, kalau siap silahkan langsung maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Dari yang sebelah kiri, Nama saya Dewi Saidi. nama saya Mujahid. Nama saya Intan Lendari. Nama saya Gerang Meda, nama saya Timotius Farel. Selanjutnya hasil diskusi akan dibacakan oleh Timotius Farel. Kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang penampilan solo vokal pada tayangan video yang sudah dibagikan. 1. Lagu yang dibawakan yaitu berjudul Indonesia Jaya, menggunakan iringan yang sudah direkam. 2. Menurut kami, timbre atau warna suara yang ada pada penyanyi di video tadi sudah bagus walaupun karakter vokalnya belum begitu kelihatan. Namun dari segi intonasi, artikulasi, dan bahasa sudah sangat baik. Pesan pada lagu juga sudah tersampaikan. 3. Untuk improvisasi, menurut kami sudah sangat bagus, baik dari pemilihan variasi melodi, ritmis, dan dinamika, maupun penempatan improvnya sudah tepat. Di awal lagu masih fokus dengan nada aslinya, begitu sampai pada ref kedua dan seterusnya, mulai muncul improvisasi yang menarik. 4. Untuk ekspresi wajah dan gestur tubuh sudah baik, namun menurut kami perlu dimaksimalkan di bagian awal sampai tengah lagu agar penampilannya semakin sempurna. Untuk bagian tengah sampai ending sudah oke. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami persilahkan bagi teman-teman yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan. Oke, terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil presentasinya ya Nana ya. Oke. Tadi dari kelompok 1 mempersilahkan bagi anak-anak bagi yang akan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan ya. Mungkin dari kalian ada yang mau menyampaikan tanggapan, siapa? Yuk silahkan, boleh. Siapa yang mau menyampaikan tanggapan? Oh, Cahyo ya. Oke, silahkan Cahyo, kamu bisa berdiri ya. Menurut saya, apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 sudah lengkap dan dalam penyampaian materi juga sudah cukup jelas. Untuk jawaban yang disampaikan, saya juga setuju bahwa penampilan menyanyi tunggal yang ada pada video keseluruhan sudah sangat bagus, terutama pada bagian improvisasi. Terima kasih. Terima kasih Cahyo yang
dan berikan tanggapannya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduk. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Kalian tadi mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok terakhir sudah mampu menampilkan hasil diskusi kalian dengan baik ya anak-anak ya. Sudah mampu presentasi di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri ya. Nah, kita beri plus untuk kita semua. Luar biasa ya. Nah. Semangat pagi. Pagi. SMP 2000 bisa. Kurang semangat. Satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi. SMP 2000 bisa. Oke. Tadi kalian sudah mampu menyimpulkan mampu mendiskusikan tugas LKPD dengan baik ya. Saya akan menanggapi dari semua ya yang sudah tampil pada pagi hari ini. Jadi tadi apa yang sudah kalian sampaikan itu sudah menurut saya sudah betul ya, sudah sesuai ya. Jadi tadi ketika kalian melihat penampilan itu pertama judul lagu yang dibawakan ada Indonesia Jaya, betul ya? Kemudian teknik vokal yang digunakan juga sudah bagus ya anak-anak ya. Teknik vokal yang digunakan sudah bagus, mulai intonasi, kemudian artikulasi sampai dengan sikap badan, dan terutama kalian soroti pada bagian improvisasi coba ya. Nah itu tambahan dari saya anak-anak ya. Tapi secara umum tadi apa yang sudah kalian sampaikan, sudah kalian diskusikan, itu sudah bagus ya. Nah, sudah bagus. Berikutnya, kita masuk pada kesimpulan ya. Saya persilahkan untuk siapa mungkin yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, kalau Anggit silahkan, kamu boleh berdiri. Kesimpulan 1. Tiap manusia mempunyai timbre atau warna suara yang berbeda-beda. Warna suara jika dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. 2. Wilayah nada manusia meliputi suara anak-anak, suara pria, dan suara wanita. 3. Teknik bernyanyi secara solo atau tunggal diantaranya yaitu sikap badan yang baik, ketepatan intonasi, artikulasi, dan frasering yang ditunjang dengan penampilan atau pembawaan. 4. Pernafasan juga sangat penting untuk menunjang teknik bernyanyi yang baik. 5. Ada 3 jenis improvisasi, yaitu ritmis, melodis, dan dinamika. Dan apabila penempatan improvisasi pada lagu sudah tepat, maka lagu pasti akan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Kamu boleh duduk kembali. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita diskusikan bersama tadi, kita bisa memperoleh manfaat ya anak-anak ya, bisa menambah ilmu untuk kita semua ya, khususnya pada materi menyanyi secara solo. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kalian bersiap-siap saja untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempraktekannya ya anak-anak ya. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akhiri dengan berdoa. Silakan untuk Indri tadi bisa memimpin berdoa ya. Siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam